Halo semua, selamat datang kembali. Pernah nggak sih mikir, apa artinya jadi dewasa? Apa cuma soal umur yang nambah? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal kedewasaan yang sejati. Bukan cuma soal meniup lilin ulang tahun ya, tapi soal gimana karakter dan hikmat kita benar-benar bertumbuh. Yuk kita dalemin sama-sama. Oke, pertama-tama, ada satu mitos besar yang perlu kita bongkar nih. Banyak banget dari kita yang mungkin mikir, ya udah, makin tua, makin dewasa. Otomatis gitu aja. Tapi ternyata nggak sesimpel itu loh. Coba deh lihat kutipan ini. Ngena banget ya kan? Nggak ada yang lebih menyedihkan daripada ngelihat badan yang besar, tapi mentalnya masih kayak anak kecil. Wow, inilah inti masalahnya. Ada gap, ada jurang pemisah antara umur kita secara fisik dan kedewasaan kita di dalam. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Bayangin, kita udah 10 tahun nih di sebuah komunitas. Tapi cara kita ngerespon masalah, cara kita ngadepin tantangan, kok ya gitu-gitu aja ya? Sama persis kayak 10 tahun lalu. Gimana rasanya? Pertanyaan ini benar-benar ngajak kita buat introspeksi ya. Nah, jadi ini dia poin utamanya. Kedewasaan sejati itu nggak datang otomatis. Nggak kayak uban yang tiba-tiba muncul. Kedewasaan itu sebuah pilihan. Sesuatu yang kita putuskan setiap hari. Sebuah proses yang benar-benar disengaja. Oke, kalau kedewasaan itu pilihan, terus gimana dong caranya? Nah, untungnya nih, ada blueprintnya. Ada cetak biru, teladan yang sempurna yang bisa kita ikutin. Yuk kita lihat model pertumbuhan yang luar biasa ini langsung dari teladan Yesus sendiri. Di Lukas 2 ayat 52 disebutin kalau Yesus itu bertumbuh dalam dua area penting. Pertama, ada hikmat. Ini tuh soal apa yang ada di kepala kita ya, pengetahuan, teori, wawasan spiritual. Lalu yang kedua, ada perawakan atau stature. Nah, ini beda. Ini bukan lagi soal teori, tapi gimana kita ngejalanin pengetahuan itu. Ini yang ngebentuk karakter dan reputasi kita di dunia nyata. Coba kita dalemin lagi soal perawakan ini. Ini penting banget soalnya. Kata ini tuh bukan cuma soal tinggi badan, bukan. Ini lebih ke soal bobot karakter kita. Soal wibawa, soal reputasi yang kita bangun di mata orang lain. Coba deh, bayangin satu orang yang benar-benar Anda hormati. Kemungkinan besar, orang itu punya stature yang kuat kan? Nah, itulah cerminan dari kualitas hidup dan pengaruh mereka. Terus apa hasilnya kalau kita punya dua-duanya? Kalau hikmat dan perawakan kita tumbuh bareng? Jawabannya, kita dapat perkenanan. Bukan cuma dari Tuhan, tapi juga dari sesama manusia. Sederhana kan? Hikmat plus perawakan sama dengan perkenanan. Masalahnya, banyak dari kita pengen hasilnya, pengen dapat perkenanan itu. Tapi pertanyaannya, kita mau nggak sih ngelewatin prosesnya? Ini bisa kita bayangin kayak lagi update software di HP kita. Versi lama kita tuh gampang banget ngehang. Gampang crash kalau ketemu masalah baru. Bener kan? Makanya kita perlu download updatean, yaitu dengan sengaja ngejar hikmat dan karakter. Nah, abis di-download, harus diinstal dan reboot. Artinya, ya dipraktekin dalam hidup sehari-hari. Hasilnya, kita jadi versi baru yang lebih canggih, yang siap buat nenganin tanggung jawab dan berkat yang jauh lebih besar. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana sih blueprint ini kalau diterapin di kehidupan nyata. Kita bakal lihat dua contoh keren. Dua studi kasus yang nunjukin betapa dahsyatnya hikmat dan karakter itu kalau lagi beraksi. Contoh pertama, Stefanus. Kalau dilihat dari jabatannya, dia cuma pelayan meja. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi tunggu dulu. Kualitasnya itu loh, penuh dengan roh dan hikmat. Dampaknya luar biasa. Sampai-sampai orang yang ngedebat dia aja nggak bisa ngelawan logikanya. Ini bukti nyata, yang nentuin dampak kita itu bukan jabatan, tapi kedewasaan kita. Dan ini semua ya balik lagi ke soal asupan atau nutrisi rohani kita. Ada kutipan bagus dari Anna Warner. Kedewasaan itu datang dari gizi yang tepat. Masuk akal banget, kita nggak bakal bisa jadi kuat kalau yang kita makan tiap hari itu junk food rohani. Apa itu? Ya, gosip, ngebanding-bandingin diri sama orang lain, rasa minder, pikiran-pikiran negatif. Itu semua sampah yang rusak pertumbuhan kita. Contoh kedua, kita lompat ke zaman Nehemia. Coba bayangin pemandangannya. Satu komunitas lagi kerja keras bangun tembok kota. Di satu tangan, mereka pegang alat-alat bangunan. Tapi di tangan satunya lagi, mereka pegang senjata buat jaga-jaga. Ini gambaran yang kuat banget soal komunitas yang dewasa. Mereka bisa kerja, bisa produktif, tapi di saat yang sama, mereka juga waspada secara rohani. Mereka membangun sambil melindungi.
Oke, setelah ngelihat semua contoh tadi, sekarang pertanyaannya balik ke kita semua. Gimana dengan perjalanan pertumbuhan kita masing-masing? Yuk, sekarang kita fokus ke penerapannya buat hidup kita. Rasul Paulus pernah bilang, kalau mau jadi dewasa, ya kita harus tinggalin sifat-sifat kekanak-kanakan. Gampangnya gini, kita nggak bisa bawa mainan bayi ke medan perang. Nggak nyambung kan? Pertumbuhan itu nuntut kita buat ngelepasin hal-hal yang lama. Coba kita pikirin, mainan apa ya yang masih kita pegang erat-erat sampai sekarang? Dan ini pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng. Coba pikirin deh, masuk akal nggak sih kita mau melayani orang lain dengan efektif kalau kita sendiri masih gampang banget tersinggung sama hal-hal sepele? Disenggol dikit, bapar. Dikritik dikit, marah. Nah, gampang tersinggung itu salah satu mainan yang harus kita tinggalin. Sebagai penutup, ada satu hal penting banget yang perlu kita ingat. Tuhan itu nggak nyari orang yang udah jago atau udah mampu. Sama sekali bukan. Dia nyari orang-orang yang mau, yang bersedia untuk jadi dewasa. Kenapa? Karena dari kemauan itulah dia yang akan memampukan kita. Jadi, yuk kita ambil komitmen buat bertumbuh, mulai hari ini, mulai sekarang juga. Makasih banyak udah nyimak.